Sudah seperti itu apa bagaimana? Gimana Pak? Harga satuannya termasuk PPN atau tidak? Kalau di kita Pak, harga satuan itu termasuk PPN Pak, sudah include pajak. Karena di pedoman penyusunan standar harga itu komponen perhitungannya memang termasuk di dalamnya pajak Pak. Oh, ya. Nggak apa-apa kalau ya tahun ini ya, mungkin untuk tahun depan mungkin bisa diekskludkan PPN-nya, karena PPN-nya itu nanti munculnya di RKA, jadi tidak muncul di database harga satuan, supaya nanti bisa dihitung tersendiri berapa total anggaran pajaknya. Nah, kalau jatuh satu itu anggaran pajaknya nggak bisa dihitung berapa. Tahun depan aja, kalau sekarang nggak usah dirubah, tambah repot. Tahun ini nggak usah berarti Pak ya? Kenapa? Kalau tahun ini berarti nggak usah Pak? Ya sudah mau era APBD, ntar tambah gara-gara SIPD APBD-nya nggak jadi. Kalau teknis sambil jalan. Kalau teknis tidak ada masalah Pak di Bangkalan, ya cuman itu aja keluhannya dari teman-teman OPD ketika proses entry di waktu jam kerja, proses loading datanya memang agak lambat. Sebenarnya tanggal 10 besok kita nota, cuman karena iya sebenarnya tanggal 10 besok Pak kita nota itu pembacaan nota keuangan, cuman karena kemarin itu sempat down sehari Pak Nji, sehari semalam, akhirnya kita BRD untuk memundurkan pembacaan nota pengantar Pak. Alhamdulillah ini disetujui Pak oleh teman-teman BRD. Ya itu mohon maaf kemarin memang waktunya istirahatnya server, kita juga kerja, jadi teman-teman istirahat dulu. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Iya Pak, siap Pak. Ampun Pak, terima kasih Pak. Ya ini Pemkab Lamongan. Saya rasa langsung aja Pak Gagat. Ini kan ada saya kasih tadi daftar pertanyaan tadi. Ya, 1 sampai berapa tadi nih? 49. Mungkin langsung aja Pak supaya efektif. Teman-teman bisa ini. Yang mau record silakan record ya. Nggak apa-apa yang mau record. Ya. Yang pertama cara mengisi tempat tanggal cetak RKA. Kalau tempat itu sudah ada. Tempat itu mengikuti kotanya ya. Mengikuti kotanya. Nah, kalau tanggal cetak ini nanti saya munculkan ya. Nanti Pak Erwin menunjukkan tanggal cetak. Teman tanggal cetak itu tidak bisa mundur ya. Tanggal cetak mengikuti tanggal komputer. Udah bilang ini. Ya. Kemudian logo daerah pada RKA. Ya ini berikutnya ya, karena agak berat ya. Kemudian logo pada RKA. Tapi yang penting ada identitas dulu dan nama daerahnya yang ada di RKA. Tapi akan berikutnya ya, karena agak berat ya. Logo di report ini karena semua report memang belum kayak ada identitas dulu dan nama daerah. Kemudian cara mengisi nama TAPD. Nah ini saya sampaikan ke teman-teman di daerah. Soalnya TAPD yang tanda tangan ini belum tentu cuma 2. Ada yang mungkin lebih dari 2 ya. Di daerah-daerah kan banyak itu TAPD-nya berapa. Kalau memang ya mungkin kami akan menambahkan siapa penanda tangan di situ, nanti diinputkan nama dan jabatannya berapa. Kalau memang ini belum, karena saya tahu di daerah banyak TAPD yang tanda tangan itu mungkin lebih dari 2. Kalau TAPD yang ada di sistem kan cuma Bapeda dan BPKD. Nanti kalau ada misalnya TAPD-nya ada kepala bagian atau sekda atau bagian di sekdas atau misalnya biro di provinsi, kalau ada misalnya tambahkan sendiri aja, jadi ditambahkan inputannya. Kemudian penomoran halaman cetak atau misalnya biro bisa disuspensi, kalau ada misalnya tambahkan sendiri aja, cetak yang bisa ditambahkan inputannya, disesuaikan halaman cetak atau misalnya biro bisa disuspensi. Nanti mungkin ada yang nanggapi, saya tidak tahu ini penomoran halaman cetak ini bisa disesuaikan. Kemudian dasar hukum pendapatan dan belanja pada cetak perda. Mungkin ada yang nanggapi, saya tidak tahu nomoran. Ini sebenarnya sudah ada pada saat input pendapatan ya. Jadi nanti coba saya cek lagi apakah
input keterangan yang di pendapatan tadi itu bisa muncul. Setahu saya sih yang keterangan pada saat input pendapatan itu bisa menjadi inputan untuk dasar hukum dari masing-masing kode rekening pendapatan yang ada di daerah. Ya, pada saat cetak itu sudah muncul di situ dari masing-masing. Ya, kebanyakan nggak diisi atau kalau yang sudah diisi belum muncul, yang ada di kami cek kembali. Kemudian nilai sumber dan kebanyakan nggak diisi atau kegiatan diturunkan per kode rekening. Nilai sumber ini apa? Sumber dana ya? Sumber nilai sumber pembiayaan. Apa sumber apa ini? Kegiatan, nilai sumber dan per sub kegiatan dan diturunkan per kode rekening. Ini kan perlu penjelasan ya. Apa? Nilai sumber. Kemudian mengisi tanggal dan nomor cetak perda. Ini di APBD ya. Nanti biar dimunculkan sama Pak Erwin inputnya. Kalau sudah jadi perda bisa diinputkan di situ. Dan nomor perda ini akan menjadi kunci untuk tahapan berikutnya masuk ke penatausahaan. Kalau nomor perdanya belum diinput, nggak bisa masuk ke penatausahaan. Tidak bisa membuat jadwal berikutnya untuk cetak DPA dan input rencana anggaran kas yang nomor perda. Apakah ada di sini yang sudah selesai perdanya? Rencana anggaran kas. Belum ada ya? Nomor perda. Permintaan sudah ada, Pak. Siapa? Halo, Pak. Semarang, Pak. Sudah ada tuh, Pak. Ini Bu Sri ya? Novi, Pak. Novi. Oh, Mbak Novi. Bu Srinya mana? Ya, sudah ada, Pak. Bu Sri siapa ya, Pak? Bu Endang kali, Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang maksudnya ya. Ya. Nanti memasukkan perdanya kan setelah hasil evaluasi ya. Bu Sri siapa ya, Pak? Ya, tapi sampai sekarang itu Pak yang perwal lampirannya belum bisa loh, Pak. Yang perwal sampai nanti memasukkan perdanya. Yang perwal itu kan masih berapa ya? Masih kurang 5 tuh, Pak, lampirannya. Sampai sekarang itu Pak yang perwal lampirannya belum perda sudah 9. Kalau yang perwal sampai 7. Yang perwal itu masih kurang 5, Pak. Masih kurang 5 tuh, Pak. 5. Yang baru masih kurang 5. 5 itu berapa, Bu? Lampirannya masih kurang 5. Kalau yang diproduksi dari SIPD itu hanya sampai lampiran 9. Lampiran 9 itu kan yang perdanya, Pak. Ya, yang penjabaran perwalnya. Yang penjabaran pun juga sampai 9. Lampiran 9. Nah, kalau nggak salah pokoknya kita yang selebihnya, yang selebihnya nanti saya fasilitasi upload download formatnya, nanti diisi tinggal dimasukkan lagi ke sistem ya Bu. Karena datanya nggak ada di SIPD, seperti data pegawai yang tidak digunakan, data investasi daerah itu kan nggak ada di sistem ya Bu. Iya, kayaknya pokoknya masih kurang Pak. Kemarin yang pertama sudah kita kirim. Sudah bantu manual, J. Nah, yang penjabaran perwalnya sudah saya scan sampai 7. Ini ada Mas Erwin yang sampai 7. Bantu manual. Kurang 2 yang diproduksi dari sistem. Nah, yang kekurangannya lagi nanti saya sudah buatkan formatnya, tinggal upload download aja dari sistem. Oh gitu. Iya, karena yang kemarin sudah dibuatkan sudah kita kirim ke provinsi, Pak. Tapi provinsi sampai sekarang masih. Kalau perkada kan cuma sampai perkada sampai 10 kan Bu ya? Iya. Kan nanti baru kurang 1 lembar. Nanti saya buatkan uploadnya. Oh iya. Provinsi sampai sekarang. Tolong ya Pak, soalnya provinsi tetap kepala BPKAD-nya nggak mau. Iya. Masih. Kepala BPKAD itu punyanya dia sendiri dulu. Nah itu masalahnya Pak. Oke, nggak apa-apa Bu, itu urusan kita di pusat. Ya, minta tolong dibantu ya Pak. Siap Bu. Karena mesti 34 komunikasi ke saya Bu Endang. Oh ya, tapi katanya Safrina sudah komunikasi ke Pak Gagat, katanya belum dibales Pak. Tuh, udah, cuman belum saya buatkan. Kalau dibales saya balas. Oh ya, oke Pak Gagat. Minta tolong ya Pak, dibantu ya Pak. Kalau helpdesk nanti Pak Fernando ya helpdesk. Terus kolom keluaran subkegiatan cetak rincian dan kolom cetak laporan RKA
pada kolom keluaran kegiatan udah pada capek nginput tapi tetap kosong. Apa itu? Ini yang di Renstra ya. Sudah kan ini? Ya itu saya tahu masalahnya. Itu karena mutakhir itu jadi nggak kebaca itu. Ya ini gara-gara pemutakhiran ya, jadi ikut ID-nya nggak nyambung antara ID atribut kegiatan dengan ID kegiatannya. Ya ini jadi PR kami ya, nanti saya coba perbaiki. Kemudian indikator keluaran sub kegiatan setelah diinput eselon 3 pada tahap verifikasi validasi tersebut menjadi hilang. Ini sama ini 10-11 ini gara-gara pemutakhiran. Jadi emang ada problem di data di kita. Ya. Kemudian pada menu RKA isian sasaran program bisa disediakan dan sasaran ini di kegiatan, jadi ngisi programnya ada di Renstra, nggak bisa diubah di RKA, harus dari Renstranya, begitu kan? Kemudian tersedia menu cetak report RPJMD Renstra, emang belum ada ini report? Oh ya, ini report nanti disediakan Pak Erwin, report RPJMD Renstra. Kemudian modul RPJMD dan agar RPJMD, agar Renstra dan Renja selaras dengan RPJMD, tidak input manual. RPJMD cuma sampai program, Renstra sampai kegiatan, Renja sampai subkegiatan. Kalau programnya pasti selaras kan? Pasti selaras. Tapi kalau subkegiatannya ya memang adanya di Renja. Kalau Renstra sampai subkegiatan apa kegiatan? Hah? Oh ya, nanti Renstra dan Renjanya yang selaras ya. Kalau program mulai dari RPJMD, Renstra dan Renja selaras. Tapi pada saat Renja kemungkinan ada penambahan subkegiatan baru. Ya, tidak ada masalah asal disetujui oleh TAPD di daerah. Belum ada pohon kerja, indikator IKU dan IKI. Nah, ini saya belum dapat pedomannya Pak, yang nomor 15. Pohon kerja, indikator IKU dan IKI, IKK-nya ya. Kalau ada sih kami siap untuk bantu. Kemudian by name, by address untuk bansos, banq dan hibah yang muncul hanya namanya, alamatnya hilang, padahal isinya ada. Itu harus diubah. Itu kayaknya data yang dulu nggak diubah. Jadi masih terbaca belanja, masih terbaca belanja jasa, bukan belanja hibah. Input baru. Itu baru. Harus data dulu kalau hibah itu. Ya, ini juga perlu dilihat dulu hibah bansosnya apakah sudah menggunakan nomenklatur pemutakhiran atau belum, atau cara nginputnya dari mana. Tetapi di kami sudah menyiapkan, kalau memang belum muncul, nanti tinggal munculkan saja Pak Erwin, bisa dimunculkan. Apa ini? Alamat ya. Tapi yang kesulitan Bapak Ibu di daerah tentang banyaknya penerima hibah bansos ya, registernya banyak sekali. Nah, dengan banyaknya ini sebenarnya daerah tidak perlu menginput ulang jika SIPD-nya itu sudah digunakan sejak awal perencanaan. Jadi pengusul hibah bansos itu namanya diambil dari nama pengusul. Nah, kalau itu sudah dimulai dari awal, kita tidak akan menginput ulang. Tapi karena ini dimulainya ada di tengah-tengah, jadi ada tambahan inputan yang cukup banyak. Ya, ini memang melelahkan. Mungkin ini akan terjadi hanya di tahun 2021 saja. Untuk tahun 2022, usulan harus dimasukkan sebelum tahapan musrenbang, dan itu akan kebawa sampai data namanya itu ke RKA.
Kemudian menu laporan KUA dan PPA lampiran 31 terdapat program double. Yang double ini sudah ya 31 KUA. Ya baca jam belum tanya kan? Jam belum tanya kan berarti? Enggak, double. Iya. Double itu ada yang belum tanya kan masih ada angkanya. Sama. Kegiatannya sama. Ya. Nanti minta tolong di screenshotkan yang ini ya, yang nomor 17. Yang double-double ini kayaknya kemarin sudah dibersihkan apa masih ada? Atau ini pertanyaan tanggal berapa ya? Dan menu laporan tabel 32 terdapat indikator program yang kosong. Ya ini karena pemutahiran. Memang harus disesuaikan, banyak yang nggak disesuaikan. Harus menyesuaikan kembali indikator baru sesuai dengan hasil pemutahiran. Kalau enggak, akan kosong, jadi nggak kebaca lagi. Jadi karena ID-nya berbeda. Kemudian menu laporan APBD Perda lampiran 3 aplikasi SPD belum mengakomodir untuk proses pemungutan terkait lampiran 3. Oh ini kolom dasar hukum ini yang pendapatan ya. Ini sama dengan yang tadi. Yang nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 Pak Gagat, nomor 5. Ya, nomor 5 ini sama, nanti kalau yang itu terselesaikan ini akan terselesaikan ya. Jadi saya coba lagi untuk nyoba input pendapatan, apakah dasar hukumnya udah keluar atau enggak. Nanti keterangan. Iya, dikeluarin semua itu Pak. Enggak, kita kesian. Pendapatan itu ada keterangan, itu ada keterangan hukumnya. Cuma ada yang beda kalimatnya. Maksudnya kami nomornya aja. Nah, berarti kan saya harus pilih Pak dari kalimat panjang. Dibuatkan nomor bentar. Lampiran nomor 5, lampiran 5 selisih jumlah belanja pada belanja operasi disandingkan dengan, nah ini juga gitu ini juga dampak pemutahiran, akhirnya ada beberapa rekening belanja yang hilang tapi angkanya masih ada. Kayaknya ini kemarin sudah kita bersihkan ya. Yang kalau yang nomor 21 ini udah kita bersihkan, insya Allah udah nggak ada. Provinsi Riau itu Pak? Hah? Dari Provinsi Riau? Ya ini banyak, ini bukan hanya Riau aja. Kemarin yang lapor ke kami juga banyak, yang termasuk dari NTT juga ada yang tidak balance, karena ada rekening yang nilainya dihitung, tetapi secara pos per rekeningnya dia nggak dihitung. Nah ini jadi nggak balance. Sudah kita bersihkan. Kemudian menu laporan APBD, lampiran 7, lampiran 8, lampiran 9 masih belum keluar. Kalau perda sudah, kalau perkada yang belum. Nanti dicoba lagi kalau yang perda 7, 8, 9 sudah. Kalau 10 dan berikutnya itu pakai apes. Yang perkada baru sampai 7 ya. Ya, 7 ya. Kemudian menu laporan APBD perkada lampiran 2 masih 500. Ini bisa diulang lagi. Yang nomor 23 ini. Udah enggak? Tapi saya lanjut Pak ya. Teman-teman. Nomor 23. Sebelum cetak-cetak RAPBD, tolong dicek dulu apakah semua pemutahiran sudah dilakukan. Jangan sampai ada satu aja rekening yang belum dimutahirkan, kemudian cetak. Akhirnya hitungannya jadi rusak. Memang harus dicek satu-satu. Kemudian ada nggak cara yang mudah Pak Gagat? Ada lampiran 3 untuk poin 1 uang sudah keluar, poin 2 belum keluar isi tabel. Lampiran 3 sudah lampiran 3 ini ya.
Udah oke ya? Mana perda? Perda Perda udah oke. Oh, perkada ini ya. Kalau perkada sudah oke. Ya, sudah juga kalau lampiran. Nanti yang ada kesulitan-kesulitan mengenai lampiran-lampiran ini tolong dijaprikan ya. Kita mau ngecek satu-satu. Takutnya ada yang belum balance. Kemudian laporan APBD lampiran 5 masih belum keluar isian tabelnya. Lampiran 5 perkada sudah juga ya. Sudah, itu kan fungsi perkegiatan. Ini per fungsi kan ini, fungsi kegiatan. Kalau belum dimutakhirkan ya memang nggak keluar. Menu laporan APBD perkada lampiran 6, 7, lampiran 8, 9 masih belum keluar cetakannya. Kalau perkada baru sampai 7, 8, 9 mudah-mudahan cepat kami selesaikan. Kemudian jabaran lampiran 1, 2, 3, 4, 5 masih belum keluar cetakannya. Nah, ini yang nomor 27 ini perlu ditanya apakah sudah dimutakhirkan atau belum. Kalau belum dimutakhirkan ya biasanya begini, nggak keluar. Ya. Disarankan sih dimutakhirkan. Terus menu laporan rekap pendapatan belanja transfer diklik belum keluar apa-apa. Oh, rekap ini ya. Nanti rekap. Ini bukan menu utama, nanti bisa di belakangan aja ditambahkan. Dan menu analisa anggaran, pendapatan, perangkat daerah, per rekening diklik belum keluar apa-apa. Kayaknya ini sudah ya. Tidak tahu sampai apa ini menu analisa yang sudah bisa dilihat ya. Setahu saya ini sudah sih kalau. Kemudian menu analisa penganggaran. Menu analisa ini ya. Menu laporan belanja operasi nomor 16. Ini dia apa ini? Nomor 16, nomor 17. Menu laporan rekap belanja dan operasi. Nomor 16, nomor 17. Yang nomor 31 ini tidak paham ya. Di mana ini? Ada yang bisa bantu jelaskan? Nomor 16, nomor 31 nomor ini 31, apa? Nomor 31. Maksudnya untuk memudahkan mengecek pagu subkegiatan per unit SKPD, Pak. Per unit apa SKPD-nya? Per SKPD. Kalau SKPD-nya ada, laporan nomor 16 ini apa? Nah, ada nomor-nomornya ini apa? Laporan nomor 16, nomor 17, nomor apa? Nomor apa itu? Di row 31 itu Pak Fernando. Ya, coba skip aja dulu Pak. Kalau ada sampaikan melalui chat ya. Ya. Ini sebagai contoh seharusnya 337.000 hasil outputnya menjadi 337. Oh, ini di output ini ya. Output subkegiatan, laporan rekap belanja operasi. Belanja operasi nomor 17, nomor 18. OPD per program kegiatan per subkegiatan rekening belanja. Oh, minta dibuatkan seperti ini. Setelah edit kegiatan dan mengisi tagging prioritas nasional, indikator plus target subkegiatan menjadi hilang. Ini sama ini karena pemutakhiran. Harus diklik ulang. Kemudian agar aplikasi mempermudah dengan pilih rekening sekali, rincian komponen berkali-kali. Oh ya, paham. Nomor 34 ide bagus. Nanti coba saya terapkan seperti yang sudah pernah ada di kami. Ya. Asal itu tadi subkegiatannya tetap sama, kemudian paket pekerjaannya juga sama, tidak merubah, hanya merubah harga satuannya saja, yaitu bisa yang nomor 34.
Nomor 35, cara mengatasi SIPD sering error dan lelet, kondisi jaringan, data yang prima dan tak terbatas. Nah, ya kadang-kadang jaringan bagus, ini lelet, ya mungkin karena lagi ada problem di pusat. Sering-sering saja dibersihkan browsernya, ya, dari histori yang lama. Karena sering juga teman-teman di daerah ketika SIPD-nya error, terus kemudian diklik dari SIPD yang error itu tadi. Jadi dia akan tetap error. Kalau error 1-2 kali, teman-teman di daerah bersihkan dulu, baru bikin lagi, ketik alamat baru meskipun pada posisi yang sama. Jadi jangan menggunakan histori yang lama. Nanti akan sama. Kemudian batasan pagu indikatif dan pagu validasi diperbaiki karena SKPD dapat menyusun komponen melampaui batas tersebut dengan cara menambah volume komponen rincian. Nanti ini saya cek ya, tapi mestinya nggak bisa ini. Ya, mestinya nggak bisa, tapi akan ada rechecking apakah memang pada ketika divalidasi nanti akan melebihi pagu. Ya, mestinya sudah nggak bisa, tapi kalau melalui edit saya belum nyoba. Tapi kalau nambah baru, mestinya sudah tidak bisa melampaui pagu validasi yang pada saat itu ditetapkan di RKPD. Kecuali subkegiatannya pada posisi di admin perencanaan atau di teman-teman penyelia di Bapeda, kunci subkegiatannya dibuka. Kalau kunci subkegiatannya terbuka, dia akan bisa melampaui pagu validasi dan pagu indikatif yang sudah dibuat. Ya. Nah, makanya hati-hati, dilihat dulu, lihat pastikan ketika SKPD melakukan rincian, posisi subkegiatannya terkunci. Kalau posisi subkegiatannya terbuka, dia akan bisa melampaui dari pagu yang sudah ditetapkan. Tapi kalau dari edit nanti akan kami coba, sepengetahuan kami, sepengetahuan saya sih sudah nyoba, tidak bisa melampaui. Kalau subkegiatannya dikunci ya. Tapi kalau masih ada bug, nanti coba kami perhatikan. Kemudian jika tidak dilakukan input RPJMD dan Renstra perangkat daerah yang menggunakan nomenklatur setelah pemutakhiran pada SIPD, maka akan berdampak kosong outcome. Ya, ini memang iya, yang nomor 37 ini. Nggak bisa dihindarkan. Ya. Jadi harus diisi mulai dari Renstra dan RPJMD. Meskipun diisi cuma setahun, tidak apa-apa. Tapi untuk tahun 2021. Kalau nggak diisi, memang kosong. Kemudian munculkan notifikasi jika ada aktivitas yang bisa berdampak. Oh, ya. Maksudnya kalau ini berpengaruh apa itu diberi notifikasi gitu ya. Web service API. Web service API ini karena kita menggunakan single platform, kalau ada web service API itu hanya untuk sistem pendukung di daerah yang punya pengaruh kepada SIPD. Contoh misalnya subsistem yang digunakan di daerah untuk pemungutan pajak, untuk pemungutan retribusi, ya, karena di SIPD tidak ngurus sampai pemungutannya, hanya manajemen untuk pengakuan pendapatan dan pencatatan. Maka web service API ini akan kita bicarakan berikutnya. Tapi kalau untuk fungsi yang sama, misalnya perencanaan, tuh dari daerah ada sistem sendiri, dibuka secara kebijakan memang tidak ada yang menggunakan API atau menggunakan API. Yang menggunakan API hanya yang mendukung dari sistem utama SIPD yang ada, sehingga daerah-daerah tidak mengalami kesulitan terhadap apa yang sudah berjalan di daerah yang belum ada di SIPD. Matching sumber dana pada komponen, nah ini berat ya.
Mungkin saya perlu jelaskan kenapa tagging sumber dana ada di subkegiatan. Sesuai dengan ketentuannya, sebenarnya sumber dana tagging ini belum menjadi kebijakan yang yang diputuskan di pusat untuk menjadi akuntansi sumber dana. Kalau ini ditaggingkan, ditaruh di komponen atau di rekening belanja, maka akan berpengaruh kepada pencatatan nanti di penatausahaan. Contoh misalnya gini, membeli kursi direncanakan dari dana pajak kendaraan atau pajak hotel dan restoran. Ternyata pada saat pembelian dilakukan, pembayaran harus dilakukan, uangnya belum ada untuk yang dari pajak tadi itu. Maka kalau itu akan digunakan, belanja tadi itu belum bisa dibayar. Nah, sementara kalau di SIPD yang sekarang, secara ketentuan masih bisa dibayarkan dari sumber dana yang lain sambil menunggu sumber dana yang ditaggingkan di subkegiatan tadi itu diterima, ya, hingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan dari subkegiatan atau paket-paket pekerjaan yang ada di daerah tidak terganggu karena sumber dananya tidak sesuai dari yang ada pada saat pelaksanaannya. Tapi pada saat pelaporannya memang harus diikatkan sumber dana tadi itu pada masing-masing paket pekerjaan atau subkegiatan. Pada saat penatausahaan nanti akan ditanya, ini mencairkan sumber dana apa, ini mencairkan sumber dana apa. Tapi dengan pelaporan kepentingan batasan penggunaan kegiatan. Ini untuk sumber dana karena kita sumber. Satu, perbaiki alur input data. Silakan Bapak Ibu kalau ada masukan ke kami, kira-kira input data yang lebih bagus itu seperti apa, ada masukannya, silakan dituliskan ke kami, dicontohkan ke kami akan terima dengan senang hati jika ada perbaikan yang menjadikan daerah lebih mudah, asal tidak melanggar ketentuan sistem tentang security, ya, tentang ID input, tentang ID referensi, tentang ID transaksi, semuanya tidak hilang, ya kami akan terima dengan senang hati. Ya. Kemudian sediakan tombol tutup, tampilkan subkegiatan lama hasil pemutakhiran. Nah ini yang nomor 42 ini sebenarnya bisa-bisa aja sih, tetapi tidak diperlukan lagi karena sebenarnya pemutakhiran itu yang akan krusial hanya di tahun 2021. Nanti tahun berikutnya nggak kepakai lagi, jadi tombol ini akan nggak berguna juga, mubazir ya. Dan menu laporan rekap belanja, jasa dan operasi nomor 18 belum bisa sampai subunit. Nah, ya, kalau sampai level subunit memang belum bisa, baru sampai ke level SKPD ya. Nanti kita coba karena subunit yang ada di sini posisinya adalah subunit yang mandiri. Sementara subunit yang menjadi KPA atau yang melekat kepada SKPD-nya ini akan agak susah menampilkannya. Yang ke-44, ketika input rincian yang banyak rinciannya, maunya di-set fokus ke halaman yang sedang di-input. Jangan bolak-balik ke halaman 1, kayak setrikaan. Ya memang semuanya balik ke halaman 1. Mungkin cara yang terbaik itu mungkin ya seperti yang tadi ya, tidak. Kalau halaman 44 ini mungkin bisa diselesaikan dengan masukan dari teman-teman yang nomor 34. Jadi agar aplikasi dipermudah dengan pilih rekening sekali, rinciannya berkali-kali. Ini akan jauh lebih mudah. Kalau yang nomor 44 ini kami agak kesulitan ya, fokusnya di mana saya juga nggak tahu. Dan satu kegiatan apakah bisa lebih dari satu indikator? Kalau kegiatan sementara ini cuma satu ya. Ini perlu diskusi dengan teman-teman di perencanaan.
Kalau memang lebih dari 1 ya kita tinggal tambahkan. Yang bisa lebih dari 1 itu adalah di subkegiatan. Karena subkegiatan akan mendukung indikator dari kegiatan. Kemudian cetak RPJMD juga tadi nanti akan disiapkan. Munculkan notifikasi jika ada aktivitas yang berdampak, tadi sudah kayaknya ini berulang. Kemudian bagaimana caranya cetak langsung all kegiatan dan all format tanpa harus klik satu-satu. Ini di laporan apa ya? Langsung all kegiatan. Kalau per SKPD sih bisa ya. Kalau lewat SKPD atau beda SKPD ya memang belum bisa. Harus satu SKPD untuk semua kegiatan. Tapi kalau cetaknya itu cetak DPA, pasti itu per kegiatan cetaknya. Ya. DPA, RKA pasti per kegiatan. Tapi kalau list dari kegiatan itu bisa semua. Tapi kalau DPA pasti per kegiatan. Adakah tool di SIPD untuk memantau OPD yang sedang online? Ini ada mestinya ini. Tapi ini kita tutup karena memberatin sistem. Karena banyak daerah yang usernya sedang online, statusnya, tetapi ternyata tidak online. Karena apa? Karena sessionnya tidak dimatikan, mereka tinggal habis nginput langsung tutup laptop. Dia tidak logout. Nah, ini akhirnya memberatkan di kami. Tapi kalau ini jadi masukan nanti coba kita bicarakan bagaimana akan lebih mudahnya. Untuk end session-nya itu akan kita batasi berapa menit. Ya, kalau end session-nya ini tidak kita batasi juga akan beratkan di jalur akses dari SKPD lain atau daerah lain yang menggunakan akses yang sama. Nah, ini juga akan pengaruh. Ada pengertian juga dari teman-teman di daerah kalau menggunakan SIPD, kalau sudah selesai gunakanlah jalur logout, ya, jangan kemudian selesai tutup laptop. Nah, ini akan ngambang usernya ada di sistem, masih akan dibaca sebagai sistem terbuka. Ini sudah pernah kami buatkan yang nomor 49 ini, kami tutup karena itu berat, terutama untuk memantau user-user yang memang tidak patuh terhadap penggunaan prosedur keluar masuknya ke sistem. Saya kira itu Pak Fernando, ada lagi? Silakan Pak Fernando, atau ada daerah yang mau ditanyakan di luar yang 44 itu? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini tadi Bapak banyak menyampaikan agar masukan-masukan disampaikan kepada Bapak begitu ya. Nah, mungkin bagaimana Pak cara teman-teman di daerah menyampaikan masukan kepada Pak Gagat dan tim, Pak Erwin. Nah, selama ini ada di grup Telegram, dan memang kalau udah bicara teknis, saya menyerah memang. Kayak pertanyaan kemarin, Pak, SSA dari Cirebon kok bisa masuk ke Sukabumi? Ya, begitu ya. Nah, ini saya menyerah. Nah, mungkin Pak, bagaimana caranya teman-teman melaporkan kalau ada bug, kalau ada error, kalau ada masukan-masukan, bagaimana caranya Pak? Apakah bisa langsung ke Pak Gagat, ke Pak Erwin, bagaimana formatnya? Ya, kira-kira bagaimana Pak? Kalau itu saya kalau grup-grup itu memang saya nggak baca ya. Kalau saya baca grup itu bisa 6.000 sehari, bisa aja ke saya aja kalau memang ada. Japri ya? Japri aja. Nomor handphone saya untuk publik. Oke. Terus yang kedua, ini penata usaha banyak yang bertanya Pak. Nah, ini supaya lebih enak, saya bisa menjelaskan memang, tapi lebih enak kalau Pak Gagat yang menjelaskan kira-kira penata usaha bagaimana ya. Tadi kita hasil rapat kita tadi sudah sangat jelas tadi memang ya, makanya kita rapatnya sampai sore tadi. Cuman lebih enak kalau Pak Gagat yang ngomong daripada saya. Silakan Pak Gagat, progres penata usaha. Ya, penata usaha alhamdulillah sudah selesai ya, untuk kebutuhan daerah menjalankan penata usaha. Pesannya adalah satu, jangan sampai ada gaji terlambat gara-gara SIPD. Ya, insya Allah itu bisa jalan. Hanya saja bahwa
sistem ini kan harus berdampingan dengan aturannya, dan maka nanti ekspos publiknya adalah sesuai dengan ekspos aturannya. Nah, secara teknis akan dilakukan diseminasi dengan daerah-daerah yang saat ini terpantau sudah menggunakan SIPD sampai dengan tahapan RAPBD. Kalau yang masih tahapan KUA kita biarkan dulu lah. Yang apalagi yang berhenti di RKPD ya kita biarkan. Nah, itu penatausahaan. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan penatausahaan tidak berdiri sendiri. Penatausahaan nanti akan langsung juga dengan akuntansi dan pelaporan jadi satu. Nah, beberapa user yang tidak ada di perencanaan dan penganggaran akan ditambahkan pada saat tahapan penatausahaan, tahapan akuntansi. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, Pak Fernando, nanti pentahapan dari penatausahaan itu baru bisa berjalan ketika teman-teman di daerah sudah memasukkan nomor perda hasil evaluasi dari APBD yang sudah dilakukan. Jadi RAPBD-nya sudah benar-benar jadi APBD. Itu baru bisa membuka penatausahaan. Nah, penatausahaan akan dimulai dengan membuat jadwal baru dari teman-teman admin keuangan, jadwal penatausahaan. Nah, jadwal penatausahaan tadi itulah disertai dengan pengesahan RAPBD atau APBD yang sudah diperda dan perkadakan. Nah, mulainya penatausahaan dimulai dari penyusunan rancangan anggaran kas atau RAK ya, yang disusun per sub kegiatan per kode rekening. Setelah itu selesai baru untuk cetak DPA. Jadi DPA sudah kita pindahkan dari penganggaran ke penatausahaan ya, sesuai dengan ketentuan di PP 12. Sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin harus lebih cermat atau lebih cepat nanti dalam menyusun DPA, karena jika DPA-nya belum ada, SPD-nya juga nggak bisa dicetak atau tidak bisa diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau kuasa BUD ya. Nah, berikutnya SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ, baik itu UP, GU, TU, LS, semuanya sudah kita siapkan dan insya Allah sudah siap untuk digunakan. Ya, mudah-mudahan daerah-daerah yang sudah menyelesaikan sampai RAPBD bisa melihat lebih dahulu sistem penatausahaan ini untuk bisa membayangkan nantinya seperti apa. Kira-kira itu Pak Fernando. Oke, ini Pak, banyak daerah yang bertanya ya, kira-kira kapan mereka bisa uji coba Pak? Terus bagaimana mereka prosedur belajarnya? Ya, kalau uji coba mungkin kita menunggu kebijakannya dari Kauda kapan bisa diuji coba. Tetapi untuk diseminasi kita akan tampilkan ke daerah. Saya tidak tahu nanti hari Rabu atau hari Kamis apakah itu offline atau via daring ya. Kita akan tampilkan ke daerah fitur-fiturnya seperti apa dan pengoperasiannya bagaimana. Jadi kita tampilkan. Nanti kapan mulai uji coba, kita sih sebenarnya ingin buatkan video saja supaya lebih mudah bagi daerah-daerah untuk mengoperasikan. Pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mencolok secara fungsi, tetapi banyak fitur-fitur yang kita sederhanakan, tidak rumit dengan SIM yang sebelumnya, supaya daerah-daerah bisa lebih mudah memahami dan ada kebijakan-kebijakan yang dititipkan di dalam sistem penatausahaan tadi, sehingga daerah bisa mengimplementasikan tidak melebihi atau tidak berbeda dengan aturan yang ditetapkan. Oke, itu, Pak. Terus akun-akun Pak perlu buat baru lagi atau lanjut? Ya, akun kalau yang seperti PA, KPA, PPTK
itu menggunakan akun yang sudah dibuat di perencanaan penganggaran. Tinggal menunjuk nanti. Jadi kalau menunjuk PA, KPA itu adalah user-user yang ada di perencanaan penganggaran. Kalau ada gantian, maka yang diganti nanti usernya adalah user yang ada di perencanaan penganggaran, karena itu akan mengikuti. Ya, khusus untuk bendahara pembantu, PPK SKPD, PPK unit, nah itu nanti akan ada penambahan tersendiri di tahapan penatausahaan. Baik, ini Bapak Ibu bersama kita bergabung Pak Bahri, Pak Doktor ya, Doktor Bahri, beliau ikut bergabung bersama kita. Mungkin Pak Direktur Perencanaan Anggaran, ada yang mau disampaikan Pak Direktur? Pak Direktur? Atau lagi sholat kali ya? Baik, sambil menunggu Pak Direktur, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanya langsung ke Pak Gagat. Ini jangan nanti setelah dari sini bolak-balik ditanya lagi, apalagi ini banyak mengulang-ulang pertanyaannya ya. Saya persilakan bagi yang mau bertanya. Pak, dari Kota Malang. Sebutkan nama dan dari mana Pak? Kalau bisa pertanyaannya teknis Pak, jangan kebijakan Pak. Izin Pak Nando. Ya, silakan. Saya Bani Pak, dari Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya, silakan Pak. Halo. Ini Pak, pertama terkait penggunaan user Pak. Nah, di tempat kami di Kabupaten Meranti itu ada pejabat eselon 3 yang di PLT-kan menjadi pejabat eselon 2. Nah, sementara ketika saya ubah usernya menjadi user eselon 2, user eselon 3-nya nggak bisa dipakai lagi Pak gitu. Nah, itu kalau permasalahan seperti itu gimana ya Pak solusinya? Oke, dari Meranti ya? Ya Pak. Ya, gini, jadi secara ketentuan yang saya baca, yang saya tahu selama ini adalah untuk pejabat PLT, ini PLT atau apa pokoknya yang PL itu ya, bukan penunjukan langsung ya. Nah, pejabat pelaksana itu ya? Bukan PLT ya. Ya, pelaksana tugas Pak. Ya, PLT atau PLA itu setahu saya sih sebenarnya itu dijabat oleh pejabat yang setara. Jadi kalau eselon 2 itu PLT-nya adalah eselon 2 dari SKPD lain. Itu yang saya tahu. Nah, ternyata memang prakteknya tidak seperti itu. Banyak pejabat eselon 3 kemudian PLT eselon 2. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saran saya matikan dulu atau hapus dulu eselon 3-nya, kemudian baru masukkan ke eselon 2. Jadi tidak diaktifkan dulu yang di eselon 3. Itu cara sementara. Karena kalau dua-duanya diaktifkan, pasti akan trouble. Trouble-nya kenapa? Karena sistemnya hanya akan membaca admin user itu atau admin SKPD itu cuma satu. Ini kok ada lagi orang di bawahnya yang sama. Itu statusnya PLT. Tapi kalau beda SKPD, misalnya dinas PU sama dinas perumahan atau dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup ya. Nah itu satunya PLT, satunya PA aslinya, ya. Maka itu tidak ada masalah itu. Satunya diklik PLT, itu pasti tidak ada masalah. Double itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada level di bawahnya, itu pasti problem. Gitu. Jadi memang untuk saya sih satu dinonaktifkan. Ya, memang untuk yang eselon 2 yang menjabat PLT sebagai eselon 2 juga nggak masalah. Cuman ada memang dua dinas di tempat kami ini, pejabat eselon 3 yang menjabat sebagai PLT eselon 2. Jadi eselon 3-nya dihapus dulu aja, Bang.
Terus berarti user eselon 3-nya nggak bisa dipakai dong? Nah, itu pinjam tetangganya. Oh, pinjam tetangga saja. Ya. Itu cara paling teknis aman. Baik. Ada satu lagi nih Pak, mungkin yang agak ini penggunaan user TAPD Percana sebagai pembuat batasan pagu gitu Pak. Ya. Nah, user TAPD Percana atau Bapeda yang dipegang oleh kepala Bapeda ini kan mengatur batasan pagu OPD dan batasan pagu per kegiatan. Nah, ketika kita setting batasan pagu per kegiatan, rasanya berat ketika user ini langsung mengatur batasan pagu per kegiatannya gitu, Pak. Nah, kemarin kami minta supaya bisa memungkinkan bahwa untuk user TAPD perencana itu hanya mengatur batasan pagu per OPD. Itu kalau bisa oleh tanya gitu Pak, sebagai TAPD perencana gitu, user kabit atau kasubit yang ada di Bapeda sebagai pengatur batasan pagu per kegiatan, tapi tidak bisa melebihi batasan pagu per OPD yang sudah disusun oleh user TAPD perencana oleh Bapeda. Jika seperti itu memungkinkan nggak Pak? Ya, sebenarnya yang sekarang sudah bisa seperti itu. Jika di TAPD perencanaan itu disusun organisasinya. Jadi organisasi kan kayak dibuat oleh Pak Sekda itu adalah admin TAPD Bapeda atau admin TAPD perencana. Nah, dari admin TAPD perencana ini membuat lagi anak-anaknya. Jadi misalnya kabit, kasubit atau staf itu semua dimasukkan. Dan mereka dikasih kewenangan oleh admin Bapeda tadi itu, admin perencana tadi itu, kewenangannya untuk mengatur subkegiatan atau SKPD yang mana. Jadi kemudian batasan pagu kegiatannya bisa nggak Pak? Bisa. Oleh mitra Bapeda? Bisa. Kalau itu memang diberikan kewenangannya ke bawah. Oh bisa Pak ya? Ya. Kalau tidak diberikan ya nggak bisa dia. Oh gitu. Ya. Bisa. Jadi kalau memang kalau TAPD Bapedanya orangnya rajin ya diurusi sendiri, kalau nggak rajin ya dibagi ke mungkin kan kepala Bapeda langsung mengatur batasan pagu per kegiatannya gitu Pak? Ya biasanya bidang-bidang kan sama kasubit kan. Ya bisa. Berarti bisa Pak ya didelegasikan ke mitra Bapeda. Ya, user TAPD perencana setara eselon 3-nya untuk mengatur anggaran per sub kegiatan, Pak ya? Ya. Bisa. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Gagat, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari Telegram. Apa penyebab kegiatan tidak bisa divalidasi? Hal ini hampir semua daerah alami, namun beberapa daerah meskipun sudah dihapus dan input ulang, tetap tidak bisa divalidasi menggunakan akun eselon 2. Oke, jadi beberapa kejadian terhadap kegiatan yang tidak bisa divalidasi memang harus dibantu oleh Pak Erwin untuk membersihkan. Itu karena pada saat melakukan update terhadap pemutakhiran itu tidak berlangsung sempurna. Jadi ID-nya itu masih nyantol di ID yang lama. Jadi mereka belum bisa isinya tadi itu. Jadi seperti ini. Ini ada rumah dan isinya di subkegiatan yang lama. Kemudian ada rumah dan isinya di subkegiatan baru. Ketika dimutakhirkan, itu seakan-akan yang pindah itu baru rumahnya saja. Isinya ini, belanjanya ini masih mengikat ke subkegiatan yang lama. Sehingga dimutakhirkan ini belum bisa. Kemarin kita juga banyak bantu daerah-daerah yang seperti itu, dan dilaporkan aja ke kita, nanti kita akan bantu. Oke, kemudian Pak Gagat, dampak pemutakhiran bisa saja mengubah atau menyesuaikan target subkegiatan. Tolong diberikan akses penyesuaian indikator kinerja. Ya, itu sih bisa diubah, tapi kalau indikator kinerjanya itu kegiatan, itu merubahnya di Renstra. Kalau indikator berubahnya itu program, berubahnya di RPJMD. Itu
Simpel. Bagi daerah tertentu, misalnya bahan upacara agama, Banten, Aceh di Bali. Ya, apa itu? Kode rekening khusus, barang khusus. Kalau yang Aceh di Bali itu sudah menggunakan apa? Yang Aceh di Bali itu pakai apa? Rekeningnya? Yang rekening khusus dia minta rekening khusus. Oh, barang pakai habis apa? Itu sudah kok, sudah disepakati sama teman-teman Bali itu. Okay. Nanti kalau yang belum tahu, nanti saya kasih tahu lewat WA ya, karena itu khusus untuk Bali. Kode rekening. Oke. Itu sudah itu. Yang untuk itu tahu upacara peribadatan ya itu ya. Iya betul Pak. Ya. Kemudian ada juga ini usulan penyediaan fungsi kopi subkegiatan ke subkegiatan lainnya. Kopi apa? Kopinya? Fungsi. Kopi subkegiatan. Iya isinya. Enggak, kalau subkegiatan kan tidak bisa didobel. Ya pasti nggak bisa dikopi. Karena kan salah satu SKPD kan subkegiatan hanya satu. Untuk yang sama, kan nggak bisa sama. Kecuali itu beda subunit. Kalau beda subunit kan beda login. Kalau beda login kan nggak mungkin di-copy. Oke. Terus kalau isinya, isi belanjanya, apakah bisa di-copy isi belanjanya? Nah ini yang jadi kecurigaan kami. Kenapa setiap subkegiatan isinya harus sama? Oke. Kemudian Pak, ini penting ini Pak. Salin perangkat daerah dari tahun 2021 ke 2022 belum bisa Pak. Salin perangkat daerah dari 2021 ke 2022 bisa. Ya. Bisa. Nggak ada masalah. Cuman kemarin kita tutup karena banyak daerah yang ngopinya itu ngopi tadi tahun 2020. Nah, kita sudah membantu mengembalikan data daerah beberapa yang salah kopi. Jadi kita mau matikan dulu yang 2020 supaya bisa ngopi dari 2021 ke 2022. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya persilakan. Ini terutama yang kesulitan secara teknis ya, masalah kesulitan ada. Ya, jauh. Malam Pak Gagat. Oke. Ini ada Mas Erwin ini yang biasa ke malam. Ini ada Mas Erwin yang biasa ke malam ini. Kemarin Pak Junianto Pak kita. Oh, sama Mas Danang. Oh, sama Mas Danang. Iya. Sama Pak. Ya nanti kita undang Pak. Kalau sudah ke rumah saya tidak pernah diajak. Ya Pak, yang pertama Pak, mungkin sudah atau belum ya, karena saya agak terlambat tadi terkait tombol upload untuk bansos Pak. Bansos itu kan ribuan Pak penerimanya. Alangkah baiknya kalau nanti ada form prepare terhadap upload tadi itu. Karena sebenarnya data penerima hibah bansos itu asalnya tidak tiba-tiba muncul di RKA, tapi dari Musrenbang. Nah, dari usulan-usulan Musrenbang. Nah, itu namanya akan kebawa sampai ke RKA. Nah, tetapi karena kemudian sistem ini dijalankan di tengah-tengah, terjadi RKPD-nya kemudian di RKA, nah, maka akan kesulitan untuk menampilkan nama-nama calon penerima hibah bansos ya. Nah, itu. Nah, tapi saya sudah bicara sama Pak Erwin juga kalau memang bisa diuploadkan. Pak Erwin ya, upload nama. Ya nanti kita bantu, nanti kita info ke teman-teman ya. Ya. Yang kedua begini, Pak Gagat. Sebentar. Atau begini Pak Gagat. Khusus akun hibah bansos, mungkin operatornya bisa ditambah, jangan hanya 2 Pak. Mungkin bisa 6, bisa 10. Itu tambah masalah.
Tanpa masalah, berarti nggak bisa terima ya? Ya. Oke, lanjut. Yang kedua Pak, terkait pendapatan. Terkait pendapatan ini SKPD buka cawannya Pak, itu masih bisa merubah Pak, sehingga APBD yang sudah balance itu berubah lagi karena pendapatan diubah oleh eselon 2-nya. Jadi mohon mungkin di pendapatan ada kunciannya Pak. Yang retribusi ya? Pajak dan retribusi itu masih bisa diubah oleh SKPD. Jadi belum ada menu kunci sehingga mereka bisa merubah sewaktu-waktu. Tidak, pajak itu di siapa mestinya di Malang? Kalau pajak kan di Bapenda Pak. Oh, di BPKD ya? Enggak. Kemudian retribusi juga masih bisa diubah Pak. Dan itu di tahap KUA-PPAS, di tahap RAPBD masih bisa diubah. Jadi kami kesulitan, misalkan sama seperti belanja ada kunciannya. Jadi yang sudah di-entry sesuai KUA-PPAS misalnya terlock, mereka sudah nggak bisa merubah lagi. Nanti tidak jadi pertengkaran kan? Nanti ada pertumpahan darah di situ. Kalau misalkan kita membiarkan, ya nggak balance-balance Pak APBD-nya karena terus Pak. Ya. Nanti siapa yang bisa ngunci nutup itu? BPKAD Pak, tetap penyelian keuangan. Berarti BPKAD di atas segalanya lah ya? Betul Pak. Oke, ya. Oke, ditampung. Sementara dikunci usernya aja Pak. Itu tetap bisa Pak, meskipun usernya kita centangnya kita hilangkan, itu masih bisa. Oh bukan. Jadi abang masuknya dari profil. Ya. Nah, itu SKPD-nya dikunci. Oh, gitu ya? Iya. Gitu ya? Iya, nggak bisa masuk. Cuma mungkin nanti lebih efektifnya sama seperti pendapatan. Sementara sebelum pagernya saya buat, itu pagernya dari itu aja, gerbangnya aja. Siap. Kemudian yang berikutnya Pak Gagat, kemarin ketika upload SSH SBU itu kan terjadi error Pak. Jadi ketika kita upload error, asumsi kami data itu tidak masuk. Ternyata kita upload lagi Pak, ternyata data itu dua-duanya masuk. Jadi yang pesan error pertama masuk, pesan kedua masuk, sehingga di SSH SBU terjadi penumpukan data sama. Nah, kemudian data itu kan digunakan oleh SKPD. Maksud saya, gimana saran dari tim teknis? Apakah saya harus menghapus terlebih dahulu data-data yang sudah masuk, kemudian mengupload yang sesuai? Tapi data itu sudah digunakan dan saya nggak tahu apakah mereka menggunakan ID data yang pertama atau ID data yang kedua. Kalau itu dibiarkan, data SSH SBU itu kan 2 kali lipat Pak, sehingga agak berat loadnya. Iya. Caranya Pak. Iya. Kalau data sudah digunakan memang agak susah ya kita menghapus ya. Memang langkah di awal tadi itu untuk meneliti sebelum mengupload itu penting. Tapi kalau udah kejadian seperti ini, mungkin nanti dicoba punya nomor teleponnya Pak Danang toh? Belum Pak. Kemarin katanya ke sana Mas Danang. Mas Junianto, nanti mungkin saya minta Pak ke Pak Junianto, yang saya simpan Pak Junianto. Nanti ya minta nomor teleponnya Pak Danang aja biar dibantu. Ya. Siap. Ya. Kemudian Pak mungkin ya dari saya Pak Gagat, ini ada nggak cara cepat untuk mengetahui kegiatan yang belum dimutakhirkan atau pada rekening yang belum dimutakhirkan masih ada atau tidak per SKPD? Bagaimana cara mudahnya Pak Gagat? Karena banyak daerah yang masih selap-selip di sana sini Pak. Ini. Kalau saya sih manual, nggak tahu coba Pak Erwin. Pak Erwin, apakah ada cara Pak? Untuk mengetahui ada yang belum dimutakhirkan itu gimana caranya? Ya ini mau saya buatkan. Coba ngomong aja Pak Erwin, langsung di depan tuh. Oh iya. Mau ditampilin katanya? Itu semua kayak itu rekening yang nggak kelihatan. Dianalisa itu. Iya. Ya. Nanti dianalisa itu, dicampur tadi kan dianalisa itu. Oke. Lanjut Pak siapa tadi Pak Magelang? Arif Pak Malang. Pak Malang. Kemudian Pak saran untuk hasil yang sudah kita upload SSH SBU itu tolong dilengkapi dengan
kode rekeningnya, karena selama saya download itu masih ada kode barang, kemudian harganya, tapi tidak dilengkapi dengan rekening yang sudah kita tag. Nah, mungkin tuh nanti hasil Excelnya ditambahkan kode rekening yang sudah kita tag. Oke. Ini Mas siapa ya malam ini? Mas Arif. Ya. Malam Arif. Ini tahu apa sejarahnya dulu ya. Jadi kalau upload di harga satuan itu memang untuk mengisi database, sehingga diperlukan kode rekening belanja. Tadi mau ngomong. Ya. Sementara kalau download itu sebenarnya untuk kepentingan mencetak lampiran dari Perkada untuk penetapan harga satuan. Nah, di Perkada harga satuan itu tidak ada rekening belanjanya, sehingga memang tidak kita sertakan rekening belanjanya. Ya. Nah, kalau download nanti memang daerah-daerah memerlukan sama rekening belanjanya, ya bisa aja sih ditambahkan, tapi tidak untuk kepentingan mencetak lampiran dari penetapan harga satuan daerah yang ada di masing-masing di tempat Bapak Ibu sekalian. Kan di Perkada harga satuan nggak ada rekening belanjanya. Betul. Ya. Tapi itu dibutuhkan Pak untuk checking kita, misalkan rekening ini, barang ini sudah di tag ke rekening ini, ternyata mau ditambahkan atau apa, kan lebih enak Pak kalau Excel. Saya pikir orang BPKB sudah hafal ribuan. Baru semua Pak lupa. Baik Bapak Ibu, ini bersama kita ada Pak Bahri, Pak Dr. Bahri sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Beliau sudah terjun sama kita. Mungkin Pak Bahri, Pak Direktur, ada yang mau disampaikan Pak Direktur? Silakan Pak. Baik, saya ingin menyampaikan saja. Pertama, kita kan ada forum seperti ini dan ada forum di WA Group ya. Kita ada WA Group anggaran. Saya mohon teman-teman, ini kita harus akui ini adalah hal baru. Ini kan ada mekanisme pembelajaran. Pembelajarannya tidak saja di pemerintah daerah, tetapi juga kami di Kemendagri. Jadi tolong teman-teman penyampaian terkait dengan permasalahan, tolong ini disampaikan kepada kami secara elegan lah, memenuhi etika birokrasi gitu. Jangan menyampaikan permasalahan itu kayak semacam bukan seorang PNS gitu. Saya lihat teman-teman, maka saya komitmen di grup misalnya kalau ada teman-teman yang menyampaikan tidak mengedepankan etika birokrasi, itu kita keluarkan dari grup. Itu pertama. Kedua, kita akui bahwa ada kelemahan di dalam pembelajaran kita, komunikasi dan sebagainya. Tetapi ini mohon saling dipahami. Untuk merespon ini, maka kita bukalah semacam kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu menyampaikan permasalahan dan itu kita tidak jawab, sebenarnya bukan karena kita tidak memayungi Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak. Kita juga lagi mempersiapkan, mengkoordinasikan hal-hal dimaksud. Sehingga kita juga minta teman-teman bersabar. Satu sisi juga kita ketahui ada jadwal yang memang harus kita kejar terkait dengan jadwal-jadwal pemuduan setiap dokumen. Jadi saya mohon teman-teman yang ada di perangkat di daerah, mohon kita atur kerjasama yang baik. Ya, kami memahami sangat dengan hal-hal dimaksud sehingga kita buka forum-forum seperti ini. Ini forum-forum seperti ini memang diperintahkan oleh Pak Dirjen. Kita buka forum-forum dialog seperti ini, bagian dari layanan masyarakat ya. Kalau bicara arsitektur SPBE, kan ada lima asas yang dibangun, 5 komponen dibangun dalam SPBE. Baik dari bisnis proses, aplikasi, data, keamanan, layanan masyarakat. Inilah bagian dari kami memberikan layanan kepada teman-teman di pemerintah daerah. Ada hal-hal yang memang kita perlu koordinasikan, perlu kita komunikasikan. Maka kalau komunikasi saya minta ini sesuai arahan saya yang awal, tolong mengedepankan etika birokrasi bahwa kita itu seorang PNS, punya karir ya. Maka ketika menyampaikan informasi saya lebih kepada mengedepankan etika birokrasi.
Selanjutnya saya perlu sampaikan kepada teman-teman, rencana sesuai jadwal, hari Kamis kami Kemendagri akan mengundang 34 provinsi dan ada beberapa kabupaten kota yang mewakili. Itu tidak online ya, tapi kita minta hadir di Kemendagri untuk menyaksikan penatausahaan pendapatan belanja pembiayaan, termasuk menatausahakan belanja yang di luar RKUD. Ini akan kita paparkan kesiapan sistem, karena kita sudah mau siap nih pada fase di Januari, kita sudah masuk fase pelaksanaan penatausahaan sudah pertanggungjawaban. Maka ini di bulan ini kami paralel ini sambil menjaga, artinya meminta masukan dari teman-teman terkait penatausahaan yang saya anggap sudah bagus nih yang dibangun oleh tim Pak Gagat. Nah, nanti kita undangnya secara online, tidak semuanya dulu kalau untuk kabupaten kota, tetapi provinsi itu wajib kita minta hadir seluruhnya menyaksikan sebelum ini nanti di launching menjadi sistem resminya Kemendagri ya, karena kebijakan kami sebagaimana kata-kata Pak Dirjen ya, bahwa akan mensuntik mati kan, bahwa Permendagri 13 kita ini akan kita cabut Pak. Posisi cabutnya itu di akhir Desember. Sengaja kita buka di akhir Desember karena memastikan Bapak Ibu juga mengikuti bagaimana penatausahaannya. Bahwa kami itu sudah buat paralel penyiapan rancangan Permendagri pedoman teknis yang akan mencabut 13 itu disertai dengan sistem. Ini bagian dari strategi sehingga apa kelemahan dalam sistem itu kita bisa artinya apa yang dibuat lebih bagus di dalam sistem, maka kita akan mengkoreksi regulasi permen pedoman teknis yang telah kita akan siapkan, yang akan kita suntik mati di akhir Desember, di mana permen itu tidak mensyaratkan Bapak Ibu membuat yang namanya perkada pokok-pokok keuangan daerah ataupun sisdurnya, yang mana saya buat transisinya minimal 2 tahun lah kita menyiapkan itu, tetapi tidak karena persoalan perkada atau perda pokok-pokok maka ini tidak bisa dilaksanakan. Itu pada intinya. Ya, kami menginformasikan hari Kamis nanti ini sudah kita launching, kita sudah sosialisasikan sistem, tinggal nanti kita buat kayak tayangan tutorialnya dalam bentuk media TV atau YouTube ya, untuk kita sampaikan model pembelajarannya ini kepada teman-teman kita. Khususnya ini tugasnya Kabid Anggaran ini sudah selesai ya dengan ditetapkannya APBD nanti. Maka ketika kita masuk fase penatausahaan itu sudah tugasnya Kabid Perbendaharaan. Maka nanti yang kita undang hadir nanti di sini adalah kita minta Kepala BPKD nanti menugaskan Kabid Anggaran dan Kabid Perbendaharaannya. Karena anggaran ini kan perlu terkait setelah APBD ada DIPA kan. Nah, nanti kita kaitkan dengan penatausahaan. Saya kira itu penyampaian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Kita sama-sama belajar terkait bagaimana membangun sistem ini. Artinya ada peran generasi kelima manajemen ya. Kalau kita bicara generasi kelima manajemen itu ada manajemen mutu total. Ketika bicara input, proses, output, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan dari setiap tahapan, input, proses maupun outputnya. Dan ini kita ambil pelajaran-pelajaran sehingga kita tidak berulang lagi di tahapan-tahapan berikutnya, sehingga kita jadikan ini pembelajaran-pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat tim saya ya, khususnya Pak Gagat, Pak Fernando, Pak Andra, atas kegiatan hari ini kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ini kita budayakan selalu setiap hari Senin sore atau Selasa sore untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di daerah yang kita rasakan sangat kesulitan-kesulitan terkait menginterpretasikan sistem ini mungkin ya, karena ada perlu namanya bagian dari media pelayanan kita kepada teman-teman daerah. Sehingga ada kesatuan pemahaman dan kesatuan di dalam pelaksanaan SIPD ini, maka SIPD kita semakin bagus ke depan. Dan kita laporkan hari ini sudah 477 daerah ya,
yang sudah bergabung dengan kita, dan kita harapkan daerah-daerah lain yang akan bertambah terus, dan kita meyakinkan ada beberapa strategi yang kita lakukan dan kita memastikan nanti pemerintah daerah ikut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada teman-teman tim saya ini dan disertai dengan teman-teman daerah. Mari kita kerjasama yang baik, terutama pola penyampaian ya, penyampaian permasalahan, tolong mengedepankan etika birokrasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya Pak, 2 pertanyaan aja Pak. Clear? Siap. Bisa bertanya 2 saja, 2 pertanyaan. Ya, 2 silakan. Tanya pertama, aplikasi yang ada di daerah bagaimana Pak? Oh. 2021. Kemudian TPP Pak. Ini TPP bagaimana melalui SIPD Pak? Itu aja Pak. Ya. Baik, bagaimana dengan aplikasi yang ada di daerah? Saya terus kebijakan kami Kemendagri saat ini adalah menuju satu data satu sistem. Kalau kita bicara regulasi sangat jelas di pasal 391 ayat 2 Undang-Undang 23 ya, bicaranya sistem ini dikelola dalam suatu sistem pemerintahan daerah. Kalau kita bicara suatu berarti kan itu satu kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga kebijakan saat ini saya bicara SIPD, saya tidak berbicara sistem yang lain. Maka ketika saya bicara SIPD, sistem ini sudah meliputi bagaimana si Bangda, bagaimana si Kuda sampai kepada I pemerintahan lainnya. Bicara si Kuda ada I perencanaan, I pelaksanaan, I penatausahaan, sampai I akuntansi pertanggungjawaban, itu menjadi ranahnya kami Kemendagri. Termasuk bicara bagaimana I barang milik daerah, termasuk bicara bagaimana I keuangan lainnya. I keuangan lainnya ini mewadahi sistem-sistem. Ternyata ada sistem-sistem yang mewadahi, perlu kita buatkan sistem yang mewadahi uang-uang yang di luar RKUD, seperti dana BOS, dana kapitasi, IBLUT, bagaimana BOP PAUD, maka ini semuanya akan kita siapkan menjadi bagian dari SIPD. Jadi kalau berbicara kebijakan kita Kemendagri hari ini adalah kita memiliki satu platform, ya, satu platform terkait sistem yaitu SIPD. Saya tidak bicara sistem yang lain. Selanjutnya, untuk menyatakan satu datanya, maka kita yakinkan satu data kita ada di Permendagri 90. Itulah yang membuat kita satu platform, satu saluran. Ketika bicara si Bangda, si Kuda, dan sistem pemerintahan lainnya menjadi satu kesatuan, yang mengintegrasikan dia adalah Permendagri 90 beserta pemutakhirannya. Nah, terkait dengan TPP, saya kira sudah sangat jelas. Dengan TPP kita keluarkan surat ya, surat gubernur, surat menteri ditujukan pada gubernur, bupati, wali kota, di mana merujuk ketentuan pasal 58 PP 12 ya. Pemda dapat memberikan TPP dengan persetujuan DPRD, di mana TPP itu diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja sampai kepada pertimbangan objektif lainnya, yang mana perkadanya itu tadi disusun berdasarkan PP. Selama belum ada PP, maka Bapak Ibu mengajukan permohonan terkait persetujuan TPP-nya ke Mendagri. Maka kebijakan kita adalah persetujuan TPP memang melalui SIPD, dan ini lagi kami siapkan bagaimana nanti Bapak Ibu mengupload surat, dan kami juga akan menjawab secara tertulis melalui uploadnya lewat SIPD. Nanti ini kita minta tim Pak Gagat lagi menyiapkan dengan tim saya. Ya, selanjutnya terkait bagaimana kebijakan TPP 2021, saya kira sangat jelas. Kebijakan kita adalah memastikan TPP 2021 itu sama seperti 2020. Boleh lebih sepanjang kita merelokasi insentif, honor, dan sebagainya, lembur ya misalnya, ke dalam TPP masuk menjadi bagian pertimbangan objektif lainnya. Ketiga, kita berbicara, kita beri diskresi kepada kepala daerah. Dalam rangka SKPD yang menangani COVID-19, kita beri kewenangan kepala daerah memberikan perhitungan beban kerjanya atau risiko kerjanya lebih besar dibandingkan SKPD lain, sehingga pemberian TPP-nya lebih besar. Selanjutnya khusus untuk bicara inspektorat daerah, ya, karena saya itu bicara lembaga di dalam suratnya, inspektorat daerah dan sekretariat daerah. Maka kebijakan kita bicara lembaganya, kalau bicara pimpinannya, inspektorat daerah berarti kan inspektur, bicara pimpinan daerah berarti sekda. Prinsip adalah pembayaran TPP lebih tinggi Pak Sekda, baru kepala inspektur. Bagaimana yang lainnya?
silakan Bapak Ibu menerjemahkan. Yang jelas kami meminta bicara lembaga, bicara inspektorat daerah dan sekretariat daerah, dan lebih tinggi dari SKPD lainnya. Silakan itu diterjemahkan. Itulah ruang Bapak Ibu menyusunnya di dalam, nanti menyusun pertimbangan beban kerja sampai pada pertimbangan objektif lainnya, yang mana di situ sudah diatur di dalam Kepmen 061 ya, bagaimana tata cara perhitungannya. Silakan itu dihitung dan disesuaikan tadi dengan kebijakan kita. Prinsip pembayarannya adalah Pak Sekda dulu baru inspektur. Yang lain silakan dimaknai, karena itu diskresi kita berikan kepada pemerintah daerah. Silakan menerjemahkan Kepmen 061 bagaimana menyusun besarannya. Terkait dengan pengajuan TPP itu kita prinsip hanya menyetujui ya. Kami mengeluarkan persetujuan terhadap besaran pagu belanjanya. Sedangkan bagaimana perhitungannya itu kan kita minta dimasukkan ke dalam sistem, kan itu sudah disebutkan di dalam surat. Bapak Ibu berkoordinasi dengan Biro Organisasi Kemendagri bagaimana menghitung besarannya tadi dari beban kerja sampai kepada pertimbangan objektifnya, yang menjadi dasar ruang Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi menentukan beban kerja sampai kepada pertimbangan objektif lainnya, dan memperhatikan surat yang kebijakan kita, 4 kebijakan tadi yang saya tambahkan untuk kebijakan 2021. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait 2 pertanyaan maksud. Baik, apakah Bapak berkenan Pak menerima pertanyaan dari daerah 1 atau 2 lagi Pak? Saya kira boleh-boleh saja, tapi ini ada tamu nih di ruangan. Baik, Bapak Ibu, kebetulan memang Pak Direktur ini kemarin babak belur juga ini dari Bandung, 5 hari berturut-turut Pak ya, terkait penatausahaan ya, jadi totalitas kita. Baik, terima kasih Pak Direktur, di tengah kesibukannya sudah pencerahannya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa kembali ke Pak Gagat. Terima kasih Pak Direktur. Keluar ya. Siap Pak Direktur. Terima kasih banyak Pak Dir. Ya. Terima kasih teman-teman daerah atas kehadirannya ya. Mohon izin kerjasama yang baik ya. Baik. Baik, yang lain silakan terkait teknis. Belum. Ada Pak Gagat nih. Pak. Dari mana Pak? Dari mana? Dari mana Pak? Nama dan dari mana? Dari Sidoarjo Pak, boleh Pak izin. Oke, monggo. Sidoarjo, Jawa Timur. Monggo. Iya Pak, ini terkait ini Pak, di SIPD itu kan ada indikator program, kegiatan, subkegiatan. Ini kami telah mencoba Pak, memasukkan beberapa, memapping indikator dari Restra, dimasukkan ke indikator yang ada di SIPD melalui mapping. Kan ada, kalau yang Restra kan hanya mengenal program dan kegiatan, dan kegiatan itu ada beberapa, ternyata ada beberapa di Restra ada beberapa kegiatan, tapi setelah dimasukkan di SIPD itu hanya 1 Pak yang bisa muncul, sama yang kalau yang di subkegiatan itu juga hanya 1 yang bisa muncul. Itu apakah memang sistemnya dibuat seperti itu, subkegiatan itu hanya 1 indikator, sama kegiatan itu ada 1 indikator. Kalau yang di program mungkin bisa beberapa Pak, beberapa bisa muncul indikatornya pada waktu RKA. Itu mohon penjelasannya Pak. Baik, monggo Pak Gagat. Ya. Tadi kayaknya udah dijawab Pak Gagat deh. Pak Gagat, monggo. Halo? Ya. Kalau subkegiatan itu lebih dari 1 ya. Kalau kegiatan memang disediakan cuma 1. Tapi saya nggak tahu persis apakah memang kebutuhannya cuma 1 atau lebih dari 1. Kalau memang lebih sih ini bisa disesuaikan kembali. Cuman kalau tampilan di RKA saya belum ngecek apakah memang benar tampil cuma 1. Putus Pak. Halo, putus Pak. Halo. Ya, dengar? Halo, putus Pak. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Oh, yang putus Malang. Sidoarjo. Oh, Malang masih lanjut Pak.
Kalau subkegiatan lebih dari 1, tapi kalau kegiatan memang tampilannya cuma 1. Kira itu Pak Fernando. Mana Pak, Bapak putus Pak tadi Pak. Halo. Ini Sidoarjo ini kelihatannya ini kabelnya kena petis nih. Iya Pak, mohon maaf tadi kok kedengarannya putus-putus Pak. Iya, kena petis anggap makan kupang. Mohon izin Pak. Ya, jadi kalau kegiatan itu memang cuma 1 yang ditampilkan. Oh ya. Tapi kalau sub kegiatan itu lebih dari 1. Oh, sub kegiatan lebih dari itu bisa Pak ya? Iya, bisa. Oh, iya. Tapi di kami kasusnya sub kegiatan itu hanya muncul 1 Pak. Apa mungkin muncul di apa? Di RKA-nya ada muncul 1. Muncul di RKA-nya atau? Di RKA-nya Pak, RKA. Oh. Di ranjanya RKA. Mas Ari, indikator kegiatan itu munculnya di reportnya. Di reportnya ya? Iya betul Pak. Report. Oh iya. Nanti dicek lagi ya. Gimana Pak untuk sesi hari ini? Gimana? Mau selesai buat sesi hari ini. Gimana Pak? Mau selesai untuk sesi hari ini. Ini informasikan. Oke deh. Pak. Halo. Halo, ya Pak. Ada lagi? Ya, sementara itu aja Pak. Nanti mungkin apakah sebenarnya kami juga mau mapping indikator ini Pak. Memang kalau di ICPD itu cuma 1 aja yang bisa ditampilkan ya, kami nanti hanya nampilkan 1 untuk kedepannya. Ini aja, jangan ngikat di sistemnya. Kalau abang memang ada teman-teman memang merasa itu kurang, justru kami yang menyesuaikan, ya. Ya, kami yang menyesuaikan. Ya Pak. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Mengingat waktu, kebetulan kami masih perlu lagi rapat ini terkait persiapan penatausahaan. Kita sudahan dulu pertemuan kita. Ada satu lagi, siapa nih yang belum? Oh boleh, masih boleh. Satu lagi Pak Gagan. Siapa ini? Boleh, monggo. Siapa? Malang. Lagi Pak ya. Ya, Malang WA ke saya aja. Saja ya. Siapa? Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah mepet, saya masih mau rapat lagi. Di sini sedang kumpul kami semua. Ya. Nah, ini ada ada Pak Hilman, ada Bu Delvi, ada Pak Aji, ada Pak Erwin. Mana Pak Erwin? Pak Erwin mana pesonamu? Ah, ini Pak Erwin nih. Ya, hai guys. Nah, di ruangan sebelah ada Pak Direktur juga, Pak Iksan, ada Bu Jivi, semua sedang berkumpul. Jadi kita akhiri hari ini Pak ya. Nanti kita agendakan apakah hari Rabu atau hari Jumat, kita agendakan lagi nanti untuk diskusi berikutnya. Ya. Karena demikian, kalau yang itu urgent di WA ke saya aja, di telepon aja. Oke. Saya rasa demikian penyampaian kami. Kalau ada yang kurang tepat, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak Fernando, Pak Jaja, dan tim. Sama-sama Pak Kapinal. Terima kasih Pak.